Jadi ini nanti akan kita modelkan di slide dan paste. Nah, tapi nanti di slide mungkin akan kita coba seperti ini ya. Nanti dia ada seperti perlapisan batuan. Nah, walaupun ini struktur ya, kita sebut struktur. Nanti kalau di paste nanti kita akan buat dia memang seperti garis ya, bukan pelapisan seperti ini. Nah, ini untuk material propertiesnya. Jadi di sini ada kohesi, pressure angle, density. Nah, tiga parameter ini kan kita gunakan untuk input di slide ya. Nah, sedangkan untuk yang di paste biasanya ada elastic modulus, Poisson ratio juga. Nah, ini nanti kita akan input. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang soil 2 ini dia kohesinya 0 ya. Artinya dia kekuatan antar butiran itu kan dia tidak ada gitu, kekuatan gesernya. Makanya di sini 0. Maka dia di sini dianggap bidang lemah ataupun struktur. Kemudian, nah di sini pemodelnya akan menggunakan set and paste. Nah, juga nanti untuk yang paste nanti kita coba masukkan data struktur karena memang di paste ada fiturnya ya untuk memanggilkan itu adanya struktur. Jadi kita akan menggunakan Barton Bandis nanti. Nah, di sini ada input parameternya, ada JRC, kemudian ada JCS, nah, kemudian ada sudut gesek roughness-nya. Nah, kalau JRC ini kan joint roughness coefficient ya. Nah, kalau JS ini joint wall compressive strength. Nah, kemudian nanti kita coba modelkan slide and paste-nya dan membandingkan hasilnya. Mungkin untuk selanjutnya mungkin ini cuma permodelan, nanti mungkin kita langsung saja ya, kita langsung praktek. Saya modelkan dulu. Saya share screen. Sudah kelihatan ya share screen saya? Nah, kita coba modelkan di slide ya. Sudah, Pak. Nah, seperti biasa kita buat air utamanya, kemudian kita lakukan analisis, project setting. Nah, ini seperti biasa ya, untuk project settingnya mungkin tidak banyak dirubah. Ini cuma satuan. Ini satuannya, kemudian metodenya. Nah, mungkin kita coba masukkan yang lain-lainnya biar membandingkan gitu. Yang lainnya tidak perlu dirubah lagi karena tidak ada groundwater ya tadi. Nah, mungkin arah longsorannya kan dari kanan ke kiri ya. Atau oke aja. Nah, tadi karena dia menggunakan koordinat ya, mungkin saya copy dulu. Ini udah saya buat koordinatnya ya. Nah, kemudian kita boundary, external boundary. Kemudian kita klik di sini ya, koordinat di pojok kanan bawah ini. Nah, kemudian kita masukkan koordinatnya. Nah, ini bebas ya kalau kalian mau mendesain lerengnya menggunakan AutoCAD ya, tinggal biasa ya, di file, di import di XF gitu. Nah, karena tadi menggunakan koordinat, saya mungkin praktikannya secara koordinat membuat lerengnya. Kemudian kita masukkan material boundary yang lainnya. Kita copy dulu soilnya ini. Kemudian kita pilih. Kemudian sudah terbentuk ya untuk lereng dan material lainnya. Kemudian udah boundary, loadingnya, beban distribusinya tidak ada, gempanya juga tidak ada, support kita belum menentukan supportnya. Dan untuk surface mungkin kalau mau ini auto grid aja ya, kita auto grid. Nah, kita oke. Nah, tapi ini
mungkin kita kalau kita ini nanti hasilnya nanti mungkin akan rank keseluruhan ya. Tapi saya sudah saya coba running, nah dia nanti akan terfokus di daerah sini gitu. Karena dia memang strukturnya kan ada lebih di sini nih. Jadi mungkin ini saya buat perluas ya. Nanti biar terbaca gitu. Ini juga kita kecilkan saja. Klik kanan ya, remove. Kalau sudah, untuk menentukan gridnya, yang kita lakukan properties define material. Yang kita masukkan tadi sesuai dengan soil 2 ya, soil 1. Nah, ini untuk berat jenisnya, kalau kita kan berat jenisnya sama semua ya, 19. Sudut WC-nya ada 20, 0, 10, ini 35, 25, 35. Nah, kita masukkan sesuai datanya. Ini ada 19, kemudian WC yang 20, P-nya 35. Ini untuk yang soil 1. Kalau soil 2, mungkin bebasnya penamaannya ini ya. Saya nyaman sesuai dengan gambar tadi. Ini juga sama ya, 19. Kemudian kreasinya ini 0. Kemudian untuk ininya 25 ya. Masukkan 25. Oke. Kemudian untuk yang material 3 ini kita ganti soil 3. Juga sama 19. Isinya lagi 10. Kemudian P-nya 35 ya. Nah, kalau sudah kita oke aja. Nah, baru kita masukkan ke dalam permodalan ini ya. Create assign properties. Soil 1, soil 2 kan yang bagian struktur ini. Soil 3 bagian yang ini. Nah, kalau sudah kita running aja ya untuk modelnya ini. Running yang di save dulu. Mungkin saya tulis nama struktur. Saya save. Kita coba lihat interpretasinya. Nah, kalau kita kan hasil FK kan berada di daerah sini ya. Nah, memang di sini ada struktur tadi ya yang membuat dia bidang lemah itu lebih di sini gitu. Tapi kalau kita kan hasil FK-nya kan 1,452 ya, artinya FK-nya masih aman ya. Kemudian Janbu juga hasilnya 1,8, Spencer juga 1,7, Bung Impress 1,6. Artinya di sini FK-nya kalau kita masih aman gitu. Kemudian untuk yang slide ini sebenarnya ada juga ya, kita memasukkan tension crack gitu, tapi tergantung model yang akan kita buat gitu. Jadi sini kan karena dia struktur ya, nah, beda dengan tension crack di sini. Karena di sini ada tension crack ya. Tension crack. Nah, tension crack ini kan terjadi karena pengaruh dari luar biasanya, entah itu karena penggalian, ya kan, atau karena peledakan gitu. Nah, bisa aja kita buat tension crack-nya di sini kan. Ini kan dia berada di sini misalkan. Nah, mungkin berapa meter gitu ya, mungkin. Nah, ke kanan kita down. Nah, ini bukan tension crack misalnya. Nah, ini juga kita input define tension crack. Nah, ini terhadap water levelnya apakah dia kering tension cracknya ini atau dia full, ada pengisinya. Nah, ini juga terkait presentasi fillnya ya, berapa persen dia terisi. Nah, kemudian ada berdasarkan elevasi, ini berdasarkan dengan depth. Nah, tapi ini berbeda ya, tension crack dengan
struktur tadi. Karena kan tension crack ini kan diakibatkan karena pengaruh dari luar gitu. Dan struktur ini kan memang sudah berada di bawah permukaannya struktur ini. Nah itu untuk kita memodelkan di slide ya. Kemudian kalau kita memodelkan di Pesto, mungkin kita coba tarik Pesto seperti biasa ya. Sama coba kita masukkan analisis, project setting. Nah ini general. Nah ini kita menggunakan plan strand ya. Ini satuannya saya gunakan metrik KPA. Yang lainnya juga nggak perlu diisi lagi ya, karena memang tidak. Nah kemudian kita pilih ini karena kita ingin melihat SRF-nya. Nah, kita pilih ini standard deviation faktornya gitu. Kemudian kita oke aja. Dan seperti sama setelah kita analisis project, kemudian kita buat boundary-nya ya. Nah, boundary-nya kita buat yang add eksternal. Yang sama saya masukkan sesuai dengan ini dulu ya, sesuai dengan slide. Saya pilih di sini koordinat. Oke. Kemudian yang soil 2 ini juga saya kopikan koordinatnya. Kita pilih boundary, add material. Oke. Kita down. Nah, kemudian di sini kita harus membuat mesh-nya ya, karena dia untuk yang PES ini kan berbasis FEM ya, finite element method. Nah, jadi dia mesh inilah nanti akan membuat dia net hasilnya gitu. Nah, ini graded. Nah, ini mungkin kalau mau detail lagi kita masukkan 6 not ini ya, tapi saya menggunakan 3 aja dulu biar cepat runningnya. Kemudian kita buat mesh. Nah, yang kita oke. Nah, kemudian setelah kita mesh, loadingnya kan tidak ada, passersnya kita masukkan di sini gravity ya. Nah, kemudian kita buat ini centang, ini kita tetapkan aja, tidak usah diisi lagi. Karena kan dia berada di dekat permukaan ya, gravity, karena ada pengaruh gravitasi. Nah, dan kita oke. Kemudian untuk displacement-nya, nah ini kita freekan ya di daerah atas ini, karena kita akan ingin melihat berapa sih SRF atau deformasi yang terjadi di lereng ini. Kalau sudah, yang di atas ini aja ya, kita freekan. Biasanya down. Nah, ini juga ujung-ujungnya harus kita fixkan kan, kita bilang ini. Nah, ini harus fix gitu, tepat di ujung. Nah, kalau sudah supportnya tidak ada, ground motornya tidak ada, kemudian kita masukkan ke properties ya, kan material properties. Nah ini kita masukkan gitu, sama seperti tadi kita masukkan salah satu. Ini kita pilih field stress and body force, memang ini karena dia dekat dari permukaan tadi. Kemudian kita masukkan tadi ya, unitnya 19. Ini tetap aja isotopik. Nah ini kan ada modulus sama Poisson ratio ya. Lalu untuk di PES2, jadi kita masukkan Poisson rasionya 0,3. Ini ya, Poisson ratio 0,3 semua. Modulusnya adalah 14 MPa ya. 14 MPa ini kan artinya sama aja dengan 14.000 kPa ya. Kita masukkan di sini 14.000 kPa. Nah, kemudian file kristalnya tetap kita gunakan morpholom aja. Nah, di sini material tipenya kita ganti jadi plastis. Nah, ini sama ya, untuk kohesi kita masukkan 20, kohesi anjingnya 35, juga kita ganti 20, 35. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, ini untuk yang soil 1, soil 2 nya juga sama ya.
sesuai 2 ini kan tadi merupakan strukturnya gitu. Ini ganti juga 14.000, versinya 0, ini adalah 25. Ini ganti plastik 25, ini 0. Ini sudah, ini 19 ya, berat jenisnya tadi, networknya. Kemudian untuk yang material 3 kita ganti juga soil 3 19, 0,3, ini 14.000, semua ini plastik, ini juga ini tetap 35, ini 10 ya. Nah, kalau kita udah semua kita oke kan ya, kita cek lagi udah sesuai belum. 19, 0,3, sesuai 2, 0, sesuai 3 nya. Kalau sudah kita oke. Nah, kemudian sama seperti dia kita tentukan materialnya sesuai dengan modelnya. Soil 2, soil 3. Mungkin untuk yang soil 3 mirip ya, warnanya kita coba ubah saja. Warnanya agak oranye. Nah, kalau sudah, ya kita langsung running ya. Kita coba running. Kita ini struktur ya. Sambil kita nunggu, ada yang mau ditanyakan dulu terkait permodelan ini? Kayaknya mungkin cukup lama ini. Jadi ya fokus kita ini kan terkait memodelkan struktur ya. Jadi kita di sini, nah nanti ini belum sampai sini ya lagi ya. Tadi kita modelkan PS itu kan sesuai dengan ini. Nanti untuk ini kita modelkan struktur itu dia tidak bentuk pelapisan gitu, tapi dalam bentuk garis. Nah, mungkin nanti hasilnya seperti ini ya. Ini cuma, nah ini kalau kalian coba grid radius tadi, nah kan grid radius ini kan untuk memperhitungkan titik di mana dia membentuk suatu lingkaran ya, lingkaran yang membentuk busurannya itu nanti, busuran suatu longsorannya. Jadi kita untuk membuat bahwa di mana sih yang letak. Jadi tadi saya buat secara menyeluruh aja ya. Karena ini kita coba-coba. Nah ini tadi akan kita buat yang seperti ini ya. Jadi dia bukan dalam bentuk lapisan, tapi kita modelkan dalam bentuk garis gitu. Mungkin kita udah keluar, kita coba interpretasikan hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita kan SR-nya kan hampir sama ya, 1,25. Nah, makanya kan di daerah sini yang memang tidak aman gitu. Nah, kita lihat, nah, ini arah longsorannya mungkin seperti ini ya, arah ke sana. Nah, dia akan membentuk suatu longsoran di sini. Nah, kalau kita lihat tank faktornya kan di sini kita lihat anak query, kita lihat di sini. Ini 30 kita buat. Nah kalau kita kan ini cukup tinggi ya strength faktornya. Nah di daerah sini yang memang cukup rendah.
Nah, ini kan sekitar sini 1 komaan di sini. Nah, tapi kalau kita kan untuk yang SRF di PES2 maupun di slide untuk hasilnya kan kurang lebih sama ya. Tapi ini tergantung model yang digunakan. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Kita memodelkan ini kan bentuknya perlapisan seperti ini ya, seperti lapisan batuan. Tapi di PES2 ini juga ada bisa tidak menggunakan modelnya seperti ini gitu. Mungkin saya buat baru aja ya, baru juga sama ya. Kita buat boundary ini saya buat boundary luarnya dulu. Kemudian ini joinnya. Nah, ini saya buat kembali add. Di sini kita buat bukan add material ya, tapi di sini add join. Nah, ini saya pilih add join. Kemudian kita oke. Nah, kalau misalkan joinnya banyak, ya kan, nah bisa menggunakan yang ini. Karena joinnya cuma satu ya, kita asumsikan di sini. Itu buat end ini aja yang kita pilih. Buat end close. Kita oke. Kemudian kita masukkan joinnya. Dan kita nah jadi seperti ini. Beda dengan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita buat perapisan ya. Nah, tapi sini kita buatnya dia cuma hanya garis ini. Nah, tapi nanti kan kita input gitu properties joinnya ini atau strukturnya ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita buat mesh dulu. Kita discrete saja. Kita mesh. Kemudian kita oke. Ini kita freekan ya bagian atas ini tadi. Kemudian ini harus free. Udah free. Stressnya jangan lupa juga diganti. Ini kita ganti gravity. Ini kita oke. Stress one-nya sudah. Kemudian profil batuan. Nah, sini kita buat ini soil 1 ya, soil 1 tadi. Ini 19. Ini 14.000. 0,3. Ini kita ganti plastik. Kemudian 35 ini 20. Ini juga sama 20. Kemudian material 2 nih karena tadi material 2 nya soil ya. Saya mungkin ganti material 3 aja, ini soil 3. Karena soil 2 tadi kita anggap itu suatu garis ya, bukan mendefinisikan suatu lapisan batuan. Ini kita ganti 19. Ini 14.000. Kemudian ini 10. Ini kita ganti plastik. Ini 10. Nah. Ini sudah sesuai 03510. Saya 110. Ini kita oke. Kemudian nah tadi kita masukkan ya data joinnya. Dan di sini ada define join ya. Define join. Nah, ini kan karena ada cuma satu join, maka kita di sini pilih join satu ini tadi. Nah, ini kriterianya kita masukkan yang Barton Bandis. Nah, makanya di sini ada data yang diperlukan, ada JCS, JRC, kemudian ada normal stiffness, self stiffness gitu. Nah, ini kita masukkan sesuai data tadi ya. Nah, mungkin ada dijelaskan di ini. Untuk permodelan PES2 ini, nah, join dapat dimodelkan. Namanya ada normal stiffness atau KN ini.
Nah, ada juga shear stiffness ya. Ini norma kekakuannya, ini kekakuan gesernya. Dimana untuk mencari Kn ini ada modulus ya, modulus dibagi dengan H. H ini artinya ketebalan dari suatu strukturnya ini gitu. Karena kan di model kan kita buat cuma garis ya. Soalnya kalau di lapangan kan nggak cuma garis ya, mungkin ada ketebalannya. Nah, ketebalannya yaitu H-nya ini. Kemudian ada juga KS. Ini ada stiffness-nya dibagi dengan tingginya. Nah, ini kita masukkan nilainya adalah 28 MPa ya. 28 MPa dan 10,77. Nah, untuk GCS-nya tadi di awal sudah ada kita ini ya. GCS-nya adalah 0,6 ya. 0,6. Kalau ini KPA berarti 0,6 itu kan dia satunya MPa ya. MPa berarti 600 ya. 600. Kemudian JRC-nya JCS-nya 0,6. Oh, JCS ya. JCS-nya kan 1, ini JCS ya, 1300 kN ini sama aja dengan KPA ya. Nah, di sini nilainya KPA berarti kita masukkan 1300. Kemudian JRC-nya sini 0 sampai 20, kita masukkan 0,26 ya. 0,26. Nah, ini ada nama stiffness-nya. Kita masukkan tadi sesuai data yang ini tadi. Ini 28 MPa, artinya kan 28.000 KPa ya. Kalau kita rubah satuannya. Kita masukkan sini 28.000 ya. 28.000 dan stiffness-nya 10,77 MPa atau 10.770 ya. 10.770. 10.770 KPa. Nah, kalau sudah kita oke aja. Nah, jadi ini udah ya. Oh, ini belum ini ya. Untuk propertiesnya kita ganti dulu. Jadi ini ada soil ya, soil 1, ini soil 3-nya. Nah, soil 2-nya kan kita ganti menjadi strukturnya tadi ya. Nah, di boundary add join ini. Nah, kemudian kita coba running ya. Kita running. Kita juga ini struktur 2 ya. Ini nama struktur 2. Kita save. Nah, mungkin kita lihat nanti perbandingannya gitu untuk hasilnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja ya, langsung bertanya aja. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini, nah sini macam-macam ya. Ini ada FK 1,4, nah, ini ada yang 1,08, nah ini ada yang 1,18. Ini mungkin ya tergantung yang running ya. Jadi kadang hasil FK ini juga kadang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita kan ini grid-nya di daerah sini gitu. Nah, ini nilainya 1,14. Nah, di sini dia nilainya 1,08, nah ini 1,18. Tapi kalau kita lihat secara hasilnya, nah ini tidak terlalu jauh berbeda ya antara FK dengan SRF atau set dengan PES2, kemudian dengan PES2-nya dengan yang ada perlapisan batuannya atau strukturnya dengan kita masukkan join-nya. Nah, kalau udah, nah, kita coba interpretasikan. Nah, ini lebih besar ya FK-nya ya. Ada yang salah saya nih.
propertiesnya kan ada banyak topik ke 20 35 10 sama ya dong ini. Saya copy aja mungkin properties 4 kemudian hijaunya tadi mungkin saya lihat join CS-nya 1300. Oh ya, ini lupa mungkin saya masukin mungkin 28. Oh ini sudutnya 25 derajat ya. Ini 25 derajat. Oke. Ini saya close dulu. Kita coba campur lagi. Mungkin itu bagaimana kita memodelkan tadi ya, memodelkan struktur di software slide dan Presto. Nah, jadi mungkin kalian juga kalau ngerunning mungkin nanti hasilnya akan beda-beda ya. Nah, ini juga tergantung kalian tentukan gridnya juga pengaruh nih. Kalau gridnya tadi kan nah ini 20-20, mungkin lebih detail lagi mungkin 50-50 gitu. Nanti juga hasilnya juga akan berbeda gitu. Kemudian juga di sini ini ada berbeda juga ya. Untuk surface option ini. Nah, ini ada fiturnya, ada yang longsorannya sirkular, kapan dia non sirkular gitu. Nah, ini juga pengaruh gitu. Dia melihat di sini apakah dia memang longsoran busur atau longsoran bukan busur ya. Nah, ini dia bentuknya seperti bidang gitu. Nah, ini kadang biasanya digunakan juga untuk lereng yang memang misalkan antara lereng high wall dan low wall ya biasanya. Nah, kalau low wall tuh biasanya menggunakan yang non sirkular. Nah, kalau yang sirkular ini kan biasanya menggunakan yang high wall karena dia tergantung lapisan batu baranya ya. Nah, ini juga kemungkinan akan strukturnya seperti ini ya. Nah, ini kan membentuk seperti bidang gitu. Nah, ini bisa aja kita menggunakan properties surface ini dengan bidang. Nah, ini bisa menggunakan blok atau dia auto refine secara otomatis. Nah, menggunakan secara blok juga bisa. Nah, nanti sekarang kalian coba-coba saja gitu. Nah, nanti juga hasilnya pasti akan beda. Ini coba kita running. Nah, tetap ya 2,25 nih. Nah, ada yang salah ini SRF-nya. Bentar. Oh, dari loadingnya. Ini tengah jalin bandis. Ini udah 28.000 ya, 28.000 KPA, 10.000.
Bentar. Sama nggak? Saya lupa ini. Terus 10,74 kan 28.000 ya. Betul, faktor. Dan yang di farmasi itu ada farmasi yang bertambandis ini udah benar aja ya. Ini contoh. Spesimennya gambarnya udah misalnya nah, stresnya sudah gimana ya gravity udah oke coba kita running lagi coba kalau sini hasilnya hampir sama ya. Nah, mungkin ada berapa yang terlewat saya. Oh iya, silakan yang memang kalau yang belum absen ya, silakan absensi. Kalau ini masih tetap nanti mungkin saya coba ingat-ingat lagi. Saya udah lama nggak buka Pesto sebenarnya. Nah, tapi seperti itu ya untuk cara memodelkan struktur ya di Pesto ataupun di slide ini. Jadi kita bisa menggunakan bidang pelapisannya ini sebagai strukturnya. Karena kalau di slide ini kan dia tidak ada ya add join gitu. Jadi sini cuma ada white water table, ini juga sama, dan juga tension crack ya. Nah, ada tension crack, tapi tension crack ini berbeda dengan struktur ya. Oh, ini kan cuma merubah sudut ya, merubah sudut lereng. Kalau di Pesto nah baru ada tadi dia memasukkan add join ya. Di sini juga ada add stack. Nah ini misalnya untuk terowongan ya, untuk tambang bawah tanah biasanya. Mungkin coba saya mungkin masih tetap ya. Mungkin nanti ada yang salah. Nanti coba saya ingat kembali dulu ya. Ini gimana salahnya. Ini dia hampir 1,25. Nah, mungkin itu aja ya materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini masih ada yang bingung terkait memodelkan strukturnya nih. Jadi kan baru data yang harus dimasukkan ya dalam Pesto ataupun slide. Nah, untuk struktur juga kita bisa menggunakan kriteria ketentuan Barton-Bandis ini. Tapi data yang diperlukan ini tadi JRC ini ya, JRC, JCS, dan juga sudut gesek roughness-nya.
Voice memang mirip ya hasilnya. Ini tadi ada saya yang keliru terkait pemodelan ininya. Ini tadi yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin saya ada rapat setelah ini. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri sampai sini ya kita hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, untuk PowerPoint-nya nanti akan saya kirimkan ya, mungkin nanti malam mungkin. Nanti akan saya masukkan ke dalam Google Drive, nanti tiap minggunya akan saya update ya untuk materi-materinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Baik ya, kalau itu saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajan dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.